Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat chemistry yang dikasihi Tuhan, dan juga semua sahabat-sahabat Facebook di mana saja berada. Kita sungguh mengucap syukur karena oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, Tuhan sudah menuntun kita melewati bulan ketiga di tahun 2020 ini. Bulan keempat di tahun 2020 ini. Bulan kelima. Dan sekarang kita akan memasuki bulan kelima. Kita bersyukur untuk minggu pertama dari bulan yang baru ini, yaitu tanggal 3 Mei. Bagaimana jemaat yang kasih Tuhan, sudah sarapan pagi? Hari ini kita akan sarapan pagi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita berdoa dan mentasbihkan ibadah ini, saya bacakan pada kita firman Tuhan dari Mazmur pasal 2 ayat 11 dan 12 yang bunyinya demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, sahabat-sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita ini, kita diingatkan supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang hormat, hati yang takut kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari kita ingat dia adalah Bapa kita yang baik, yang murah hati, tetapi dia juga adalah Bapa yang kudus, Bapa yang maha kuasa. Kita akan beribadah di dalam pertolongan Roh Kudus. Kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Mari kita tasbihkan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptanya, melainkan Tuhan yang memeliharanya sampai selama-lamanya. Karena itu turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Dengan hati penuh dengan pujian dan syukur kepadamu ya Bapa di surga. Kami datang berhimpun bersama di dalam roh kami, karena kami beribadah di dalam roh dan kebenaran, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kalau kami masih boleh hidup pagi ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah pada pagi ini kepadamu, itu pun karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh melewati bulan April, itu juga karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bagimulah segala pujian dan hormat. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan ibadah ini menjadi ibadah yang penuh kemuliaan dan mengagungkan nama-Mu. Engkau meneguhkan ibadah ini untuk menjadi kekuatan iman, dan juga untuk meneguhkan hati setiap jemaat. Engkau teguhkan dengan kuasa dan tanda mujizat-Mu, sehingga yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang terbelenggu dalam dosa boleh diberdekakan. Bahkan ya Tuhan, ada yang percaya dan diselamatkan bahwa Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Untuk itu urapilah hamba-Mu yang melayani, baik sebagai pemimpin pujian maupun pemberita firman-Mu. Berulapi dan berkatilah kami semua ya Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini bersama. Agar Roh-Mu yang kudus bekerja dan meneguhkan ibadah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman, kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Salam. Mari kita naikkan pujian bahwa Tuhan kita itu sungguh baik. Bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Bapa kita. Mari kita naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang
menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajaib dan perkasa perbuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan kita. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah menemukannya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah.
ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia yang semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di DK Ministry kita menaikkan pujian bahwa kekuatan kita adalah datang dari Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bermazmurlah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hai, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita saat ini masuk kepada firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Lingkupilah dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu,
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hambanya menyampaikan firman Tuhan. Coba dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk saat yang indah ini, di mana kami bukan saja datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam nyanyian kami, sukacita dan syukur kami, tapi kami juga datang membawa hidup kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan untuk itu kami berdoa agar Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan karuniakan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagaimana seharusnya, sehingga iman kami dibangun, dikuatkan hanya dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dalam filsafat dan perkataan manusia. Karena itu mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Engkau meneguhkannya, memeteraikannya, bahkan kuasa firman-Mu itu ya Tuhan bekerja dengan hebat, sehingga memulihkan hidup kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan di sana nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat The Chemistry dan sahabat Facebook semua, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang terakhir, Injil Yohanes pasal 21. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama ayat 12. Bunyinya demikian. Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saya baca sekali lagi. Firman Tuhan. Bunyinya demikian. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah sarapan bersama Tuhan Yesus. Dalam ayat 12 ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajak para murid, para rasul untuk sarapan. Nah saudara-saudara, kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup, bahwa dia benar-benar telah bangkit dan hidup, yaitu melalui dia meminta sepotong ikan goreng untuk dimakan. Maka dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menyatakan dan membuktikan dirinya kepada murid-murid dengan mengajak mereka sarapan pagi. Amen. Yaitu dengan makan sarapan pagi dengan menu ikan dan roti bakar. Nah, saudara pagi ini sarapan pakai apa? Sudah sarapan? Belum? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah kebenaran apa yang kita bisa dapatkan dalam peristiwa Tuhan Yesus mengajak para murid sarapan pagi di tepi danau
Galilea, di tepi danau Genesaret. Apa yang mau disampaikan Tuhan kepada para rasul dan juga kepada saudara dan saya melalui peristiwa dia di mana dia membuktikan kebangkitannya, membuktikan bahwa dia hidup dengan mengajak para rasul sarapan pagi dengan menu ikan dan roti bakar itu. Jawaban atas pertanyaan itu adalah bahwa Tuhan Yesus anugerahnya tidak terbatas bagi para rasul dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan melihat bukti betapa anugerah tak terbatas dari Tuhan Yesus kepada para rasul itu, tapi juga kepada saudara dan saya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahkan kepada semua orang, bahwa anugerah Tuhan Yesus tak terbatas. Mari kita lihat yang pertama, bahwa anugerah Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang tak terbatas di dalam panggilannya kepada Petrus. Saya ajak kita memperhatikan pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jemaat chemistry yang dikasih Tuhan dan sahabat Facebook di mana saja berada. Ketika Petrus berkata di dalam ayat 3 ini, "Aku pergi menangkap ikan." Itu adalah sebuah pernyataan di mana dia mengambil sebuah keputusan untuk kembali kepada dunianya yang lama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Dari pembacaan kita tadi dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu tadi. Itu adalah ayat firman Tuhan yang menceritakan titik perubahan hidup daripada Petrus dari seorang nelayan yang setiap hari menangkap ikan berubah menjadi seorang rasul Tuhan Yesus dan menjadi seorang penjala manusia. Lukas 5 dengan tegas mengatakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk meninggalkan profesi nelayannya dan mengikut dia, dan dia menjadi penjala manusia. Dan kita membaca di dalam Lukas 5 itu bahwa dengan seketika Petrus dan saudaranya Andreas meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. 3,5 tahun dia mengabdikan hidupnya. Dia mengikut Yesus. Dia menjadi orang yang telah meninggalkan profesi seorang nelayan. Tetapi di sore itu dia berkata kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Artinya dia berkata, "Aku mau kembali sebagai nelayan. Aku mau kembali kepada duniaku yang lama. Aku mau kembali kepada profesiku yang lama." Apa yang menyebabkan Petrus ingin kembali kepada dunianya yang lama? Apa yang menyebabkan Petrus berkata, "Saya mau kembali menjadi seorang nelayan biasa dan tidak lagi menjadi penjala manusia"? Setidaknya kalau kita baca firman Tuhan dalam peristiwa yang diceritakan dalam kitab Injil dan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Tuhan Yesus dan penyaliban Tuhan Yesus, ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah Petrus kecewa. Dia kecewa karena Tuhan yang dia ikuti
ditangkap bahkan disalibkan. Dia kecewa bahwa dia adalah orang yang sepertinya telah sia-sia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang dia ikuti itu, guru yang dia ikuti itu, toh akhirnya mati. Karena dia belum yakin, dia belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia masih bimbang dengan berita, bahkan penampakan Yesus bahwa dia sudah sungguh bangkit. Tetapi mungkin kecewaan yang paling dalam adalah dia mengingat bagaimana dia telah mengecewakan Tuhan, telah menjadi seorang pengkhianat ketika dia menyangkal Yesus. Mungkin dia berkata, saya adalah seorang yang sudah tidak pantas lagi menjadi Rasul Tuhan. Saya tidak pantas lagi menjadi seorang penjala manusia. Saya adalah seorang yang sudah mengkhianati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Perasaan seperti itu, kekecewaan yang ada di dalam hati, bisa membuat kita berkata, kalau begini mengikut Tuhan, lebih baik saya kembali kepada dunia saya yang lama. Lebih baik saya kembali pada pekerjaan saya yang lama. Lebih baik saya tidak mengikut Tuhan lagi. Tetapi puji Tuhan di dalam situasi seperti itu, anugerah tak terbatas dari Tuhan Yesus dinyatakan kepada panggilan Petrus. Karena di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di dalam kekecewaannya Petrus berkata, saya mau menangkap ikan. Lalu malam itu dia bersama teman-temannya berusaha untuk menangkap ikan. Tetapi tidak seekor ikan pun yang bisa mereka tangkap. Keletihan, kelelahan, akibat psikologis yang tertekan dengan peristiwa penganiayaan dan penyaliban Tuhan Yesus. Dan juga dengan berita yang masih membuat bimbang mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ditambah dengan kelelahan karena tidak menghasilkan apa-apa dalam menjala ikan. Itu tentulah sebuah keadaan yang sangat berat. Tetapi di dalam situasi seperti itu, firman Tuhan ini berkata, Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Yesus ada di pantai memperhatikan mereka. Yesus datang ke pantai untuk melihat mereka. Dan Tuhan Yesus berkata dan berbicara, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang memiliki kesejajaran dengan apa yang terjadi di dalam awal panggilan Petrus menjadi penjala manusia. Di dalam Lukas 5 diceritakan bahwa Petrus berkata kepada Tuhan, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, ya guru, saya akan pergi juga. Lalu dia menangkap ikan dan dia mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Sekarang dalam peristiwa yang sepertinya sama persis. Ketika dia tidak mendapat apa-apa dalam usaha menangkap ikan bersama dengan teman-temannya, Yesus memerintahkan mereka, menyuruh mereka menebarkan jala ke kanan. Lalu terjadi sesuatu yang luar biasa, mujizat, di mana mereka menangkap ikan yang jumlahnya begitu banyak. Itulah sebabnya mengapa di dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid yang dikasih Tuhan, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes, memiliki kepekaan tentang apa yang terjadi. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, itu Tuhan. Dan Petrus begitu responsif ketika mendengar bahwa yang berbicara untuk menyebarkan jala
ke sebelah kanan itu adalah Tuhan, maka responnya adalah dia langsung menceburkan diri. Dia mengejar Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook yang dikasih Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi jika seandainya Tuhan Yesus tidak memulihkan panggilan Petrus. Ada kemungkinan dia menjadi seorang yang hidup dengan rasa bersalah yang hebat sepanjang hidupnya. Ada kemungkinan dia menjadi seorang yang terhilang karena tidak punya pengharapan apa-apa lagi. Tetapi melalui anugerah Tuhan yang tak terbatas, panggilannya dipulihkan. Tuhan mengingatkan dia dengan sebuah cara yang sama ketika dia pertama kali mendapat panggilan dari Tuhan. Jemaat, apakah di antara saudara ada yang kecewa hari ini? Sebesar apa kekecewaan yang kau miliki? Sebesar apa situasi dan pergumulan yang membuat engkau kecewa hari ini? Firman Tuhan ini mau berkata, anugerah Tuhan Yesus tak terbatas bagimu. Jangan kembali ke dunia lamamu. Jangan lari dari Tuhan. Apakah engkau kecewa karena engkau diperlakukan tidak adil? Apakah engkau kecewa karena engkau difitnah? Apakah engkau kecewa karena masalah-masalah kesehatanmu yang tidak sembuh? Apakah engkau kecewa karena kesulitan ekonomi akibat dampak COVID ini? Atau engkau kecewa karena engkau menyadari engkau telah berbuat dosa? Engkau telah berkhianat kepada pasanganmu? Engkau telah melakukan korupsi dalam perusahaanmu? Firman Tuhan hari ini berkata, semua itu tidak pantas untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Seperti Petrus, begitu dia mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia meresponinya secara spontan. Dia terjun ke danau, dia berenang untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Kalau saudara pagi ini mendengar firman Tuhan ini, di tengah-tengah kekecewaan dan bebanmu yang berat, mari rendahkan hatimu. Larilah kepada Tuhan Yesus. Jangan lari dari Tuhan Yesus, tapi larilah kepada Tuhan Yesus. Dia menerima engkau. Dia mau memulihkan hidupmu. Dia mau memulihkan jiwamu. Anugerah tak terbatas itu memulihkan panggilan Petrus. Tetapi yang kedua, kita melihat bukti bahwa anugerah tak terbatas dari Tuhan Yesus ketika murid-murid sudah ada di darat. Dia berkata seperti ini, yaitu di dalam ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat ini indah sekali, saudara-saudara. Ini murid-murid yang sedang dalam kebimbangan yang hebat. Murid-murid masih dalam tekanan yang hebat secara psikologis. Lalu guru yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka ikuti, Tuhan yang bangkit dari kematian itu melayani mereka. Tuhan Yesus berkata, mari sarapanlah. Lalu dia mengambil roti, memberikannya kepada mereka, dan juga mengambil ikan, memberikannya kepada mereka. Makan bersama adalah menunjukkan suatu keintiman di dalam sebuah relasi. Mengapa para pakar kesehatan keluarga selalu menganjurkan supaya setiap keluarga
mempunyai waktu makan bersama. Adalah karena para pakar keluarga itu menyadari makan bersama itu adalah waktu yang tepat untuk membangun relasi. Waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa ada hubungan relasi yang harmonis di dalam keluarga itu. Mengapa di dalam perusahaan-perusahaan yang ingin membangun usahanya menjadi maju, selalu punya program-program makan bersama di antara para direksinya, makan bersama dengan para supervisornya, makan bersama dengan karyawannya, adalah supaya membangun relasi dan sekaligus menunjukkan kekuatan tim yang menyatu. Amen. Dalam tradisi budaya timur maupun budaya barat, makan bersama itu hanya terjadi untuk sesuatu hubungan yang baik. Jadi kita bisa melihat di sini bukti anugerah tak terbatas daripada Tuhan Yesus. Bukan saja memulihkan panggilan Petrus, menyadarkan dia bahwa dia harus tetap menjadi seorang penjala manusia dan jangan kembali menjadi penjala ikan. Tapi melalui Tuhan Yesus yang berkata, marilah sarapan, dan dia mulai membagi roti bakar itu, membagi ikan bakar itu. Dia berkata, aku mau kita kembali mempunyai hubungan yang erat, kehubungan yang mesra, hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupakan kedalaman daripada anugerah Allah kepada kita. Bukanlah ketika dosa kita dihapuskan. Dosa kita dihapuskan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi dosa kita dihapuskan adalah supaya kita punya hubungan yang intim, yang dekat, yang erat, yang kuat dengan Bapa di surga. Anugerah Allah membuat kita mengalami pengampunan dosa. Dosa kita dihapuskan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi tujuan akhirnya bukanlah pengampunan dosa. Tujuan akhirnya bukanlah supaya dosa kita disucikan. Tujuan akhirnya adalah supaya saudara dan saya yang dosanya disucikan, yang dosanya diampuni, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yes. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu tujuan akhirnya. Saya kira ini sesuatu yang sering kita abaikan. Kita bersyukur dosa kita diampuni. Kita bersyukur dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Tetapi kita berhenti hanya melihat bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah menyucikan dosa kita. Kita tidak masuk kepada kedalaman daripada anugerah Tuhan itu, yaitu bahwa penyucian dosa, pengampunan dosa, tujuannya adalah supaya saudara dan saya memiliki hubungan yang indah, hubungan yang harmonis dengan Bapa di surga sebagai anak-anaknya, sebagai hambanya. Di sini Tuhan Yesus mau berkata, hei murid-muridku, aku bukan hanya ingin supaya kalian kembali menjadi seorang murid bagiku. Tapi aku mau saudara kalian mempunyai hubungan yang lebih dekat denganku, lebih intim denganku, lebih kuat denganku. Karena itu dia ajak murid-muridnya sarapan pagi. Dia ajak murid-muridnya makan roti bakar itu. Dia ajak murid-muridnya makan ikan bakar itu. Dia melayani mereka supaya mereka yakin mereka diterima seutuhnya. Anugerah tak terbatas daripada Tuhan membuat dia tidak rela orang-orang yang telah dia panggil kehilangan arah hidupnya. Karena itu dia mencari mereka, dia memanggil mereka kembali. Tetapi anugerahnya yang tak terbatas itu tidak berhenti hanya untuk memanggil dan mencari mereka, tetapi membawa mereka dalam rangkulannya, membawa mereka dalam pelukannya, ke dalam keintiman hubungan yang indah.
Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari dua peristiwa ini? Pelajaran pertama, tidak ada satu alasan pun untuk kita berkata, saya lebih baik kembali kepada masa lalu saya. Anugerah Tuhan tersedia bagimu. Anugerah Tuhan tetap terbuka bagimu. Beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di Bali, saudara. Di dalam pelayanan di sebuah gereja. Lalu saya sudah selesai kebaktian. Seseorang memperkenalkan dirinya. Dia berkata, Pak Pendeta, terima kasih sudah dengar firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Boleh saya sharing? Lalu saya katakan, ayo kita sharing. Lalu dia berkata, Pak, saya adalah orang yang gagal. Lalu saya tanya, kenapa Bapak berkata begitu? Saya dulu sekolah teologi. Kemudian saya berpikir, kalau saya tetap di sekolah teologi, saya tidak bisa maju ekonomi saya. Karena itu saya berhenti sekolah teologi. Saya tinggalkan panggilan itu. Saya masuk ke sebuah universitas yang terkenal di Salatiga. Kemudian saya lulus, Pak. Lalu saya mulai bisnis. Tetapi bisnis saya hancur. Saya ganti profesi lagi. Hancur lagi. Sekarang saya profesi saya seperti ini. Tetapi saya tidak bisa maju. Lalu saya tanya, apa yang Bapak mau katakan? Dia bilang, apa Tuhan masih mau pakai saya? Saudara, ketika mendengar kesaksian Bapak itu, saya berkata, Tuhan selalu terbuka bagi Bapak. Jangan takut kembali kepada Tuhan. Jangan ragu akan anugerah Tuhan. Karena anugerahnya tak terbatas dalam hidup kita. Tetapi yang kedua, mari kita juga menerapkan yang sama kepada orang lain. Tuhan Yesus bisa berkata, Petrus telah mengkhianati aku. Petrus telah berbuat curang kepadaku. Dia tidak layak lagi menjadi muridku. Dia tidak layak lagi mempunyai hubungan dengan aku. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Dia tahu bahwa Petrus akan mengkhianati dia. Dia tahu bahwa Petrus telah berbuat curang dengan tidak mengakui dia sebagai murid Tuhan Yesus. Tetapi walaupun dia tahu, walaupun dia mengalami pengkhianatan dari Petrus, dia tetap menyatakan anugerahnya kepada Petrus. Hal yang sama harus kita lakukan. Di dalam hidup berkeluarga, mungkin ada pasangan yang sudah mengkhianati kita. Kita harus tetap memberikan anugerah yang tidak terbatas, mengampuni pasangan kita. Karena dengan mengampuni pasangan kita lah maka dia bisa bangkit, dia bisa pulih. Mungkin anak-anak kita telah menyakiti kita, anggota keluarga kita telah menyakiti kita. Anugerah itu juga harus kita lakukan kepada mereka seperti Kristus lakukan dalam hidup kita. Di dalam gereja hal yang sama. Sebagai pendeta, mari kita memiliki anugerah yang tak terbatas. Mungkin ada pengerja-pengerja yang sudah mengkhianati kita. Mungkin ada pengerja-pengerja yang sudah menggosipkan kita. Tetapi mari kita tetap mengasihi mereka, merangkul mereka, memulihkan hubungan dengan mereka. Begitu juga jemaat. Engkau mungkin sudah kecewa sama pendetamu. Engkau kecewa sama gembalamu. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Berikan anugerah yang tak terbatas kepadanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pelajaran yang kedua. Hubungan yang intim adalah prioritas dalam hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca nanti ayat selanjutnya, dan ini khotbah minggu depan, yaitu sebesar apa cintamu pada Yesus. Maka kita akan melihat bahwa di dalam hidup antara orang percaya dengan Tuhan yang dia percayai, bukanlah ritual-ritual yang utama. Bukanlah aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan pelayanan yang utama.
tetapi hubungan dengan Tuhan yang utama. Hubungan Tuhan itulah yang seharusnya menggerakkan kita melakukan ritual. Hubungan yang indah bersama Tuhan itulah yang membuat kita giat dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita giat melayani Tuhan, tapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Giat di dalam ritual-ritual agama, tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, saya menarik sekali bagi saya bahwa anugerah Tuhan tak terbatas itu adalah di dalam pemeliharaan, pemenuhi kebutuhan kita. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka berkata, "Tidak ada." Lalu ketika mereka sudah mendarat, di dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, di dalam ayat yang 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lalu kita membaca 12-13, Tuhan Yesus mengajak mereka sarapan pagi dan memberikan mereka roti bakar, memberikan mereka ikan bakar. Artinya apa? Sepanjang malam sudah kerja keras, capek, tidak dapat apa-apa. Lalu terjadi mujizat, mereka menangkap ikan. Lalu mereka mendarat. Tuhan Yesus jamu. Dia kira-kira berkata gini, "Udah capek ya? Capek ya? Lapar ya? Ayo anak-anakku. Ini sarapan. Mari makan." Wah, indah sekali saudara. Ya, salah satu yang banyak keluhan daripada warga kita, warga Indonesia, masyarakat adalah dalam situasi pandemi ini adalah masalah ekonomi. Ya. Ayat ini mau mengatakan, anugerah Tuhan itu tak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh situasi. Dia tidak dibatasi oleh keadaan. Kuasanya, anugerahnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Mencukupkan kebutuhan kita. Dahsyat. Sarapan pagi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena anugerah tak terbatas. Tersedia bagi saudara dan saya. Ingatlah selalu bahwa ada waktu sarapan pagi bersama Yesus. Dan di dalam sarapan pagi bersama Yesus itu, Dia mengatakan, anugerahku tak terbatas bagimu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu bahwa anugerah-Mu anugerah yang tak terbatas dalam hidup kami. Ketika Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Memilih kami menjadi umat. Panggilan dan pilihan-Mu tidak pernah salah. Kami boleh salah seperti Petrus. Kami boleh gagal seperti Petrus. Tapi panggilan-Mu dan pilihan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kiranya anugerah-Mu ini Tuhan memulihkan. Hamba berdoa apabila di antara jemaat-Mu yang sedang berpikir untuk meninggalkan Tuhan, kembali kepada hidupnya yang lama. Dalam nama Tuhan Yesus, dia boleh dipulihkan. Begitu juga apabila di antara sahabat-sahabat Facebook yang mendengarkan berita firman-Mu ini, telah meninggalkan pelayanan, meninggalkan hidup hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini, mereka dipulihkan ya Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, agar anugerah-Mu yang tak terbatas itu, boleh Engkau curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap jemaat. Dengan memenuhi kebutuhan mereka, Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat betapa besarnya anugerah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat The Chemistry yang dikasih Tuhan dan sahabat Facebook dikasih Tuhan. Di dalam gereja The Chemistry setiap minggu pertama kami selalu melakukan perjamuan kudus. Sebagai sebuah pernyataan iman bahwa dalam bulan yang baru, Tuhan yang menggembalakan di hari yang lalu adalah Tuhan juga yang menggembalakan di dalam bulan yang sedang dijalani. Karena itu kami melakukan perjamuan Tuhan setiap minggu pertama. Karena itu bagi jemaat The Chemistry yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima roti dan anggur,
Saya bacakan firman Tuhan bagi kita dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, yang pertama adalah ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, itu adalah perintah Tuhan Yesus. Dan dalam perintah Tuhan Yesus itu kita melakukan perjamuan Tuhan untuk memperingati akan kematiannya, dan juga untuk pemberitaan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus sampai dia datang. Artinya, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, maka di sana yang ketiga, kita adalah orang-orang yang berpengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, firman Tuhan ini mengatakan, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita harus memiliki sikap yang menguji diri. Apa yang harus kita uji? Yang pertama adalah apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah disalibkan, tubuhnya dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita dan darahnya untuk menyucikan kita. Jika saudara percaya akan hal itu, saudara layak melakukan perjamuan Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia datang mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi perjamuan Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara sembrono, tapi harus dilakukan dengan hormat dan dengan iman bahwa kita melakukannya dalam memperingati tentang pengorbanan Yesus, di mana tubuhnya telah pecah-pecahkan bagi penebusan dosa kita, darahnya menyucikan kita. Tapi yang kedua, kita harus menguji diri kita. Kalau kita berkata kita telah menerima kasih Tuhan, maka seharusnya tidak boleh ada kepahitan, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam terhadap seseorang di dalam hidup kita. Mari uji kedua hal ini. Kalau engkau sungguh percaya Yesus telah mati untuk penebusan dosamu, tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya tertumpah, engkau layak. Tapi uji dirimu. Kalau engkau berkata sudah menerima pengampunan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, apakah engkau juga mengasihi orang lain, menolong orang lain? Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melakukan firman-Mu, yaitu melakukan perjamuan Tuhan. Dalam kami memperingati apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib, di mana Engkau disalibkan dan tubuh-Mu dipecah-pecahkan. Bagi penebusan dosa kami, darah-Mu tertumpah untuk menyucikan kami. Dan itu adalah menunjukkan betapa hebat dan besarnya kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah iman jemaat-Mu untuk percaya kepada firman-Mu. Percaya atas kematian, percayakan kebangkitan, tetapi biarlah juga kasih-Mu itu bekerja di dalam hati kami, agar kami menjadi orang-orang yang meluap dengan kasih Tuhan, melepas pengampunan dan memberi penerimaan terhadap setiap orang, tetapi juga rela berkorban, membantu menolong orang lain. Karena itu ya Tuhan, sucikan kuduskanlah roti yang akan kami makan ini, agar ketika roti ini kami makan, di sana kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa kebangkitan-Mu bekerja dengan hebat, sehingga yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dalam dosa dibebaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Begitu juga dengan anggur ini Tuhan, berkati dan sucikanlah, agar ketika anggur ini kami minum,
Di sana kuasa darah-Mu bekerja dengan hebat, menguduskan kami, dan juga memeteraikan perjanjian-Mu dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari ambil roti yang sudah dipersiapkan. Angkatlah tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Dengarlah firman Tuhan yang berkata seperti ini. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah dengan iman. Makanlah dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, peganglah cawan anggur di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, terimalah dengan iman dan minumlah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdoa secara pribadi. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan atas pengorbanannya, atas kuasanya yang bekerja dalam hidup. Ucapan syukurmu karena Dia telah menyembuhkan penyakitmu. Dia membebaskan engkau dari belenggu dosamu. Dia memberikan kelegaan kepadamu. Ucapkan syukur karena Dia telah mengangkat engkau menjadi anak-anaknya. Dia telah memilih engkau menjadi hambanya. Dia telah anugerah Tuhan untuk menuntun hidupmu di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Terpujilah engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah melayakkan kami dalam melakukan perjamuan Tuhan ini. Tetapi juga yang telah menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Yang bekerja dengan hebat dalam hidup kami. Yang telah menyembuhkan penyakit kami oleh kuasa bilur-bilur dan kuasa kebangkitan. Yang telah membebaskan memberikan kami dari segala belenggu dosa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Bahkan kami telah diberikan kelegaan. Karena semua beban dan pergumulan kami Tuhan telah pikul. Bahkan kuasa-Mu memberi jalan keluar. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk penyediaan-Mu, pemeliharaan-Mu untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan syukur kita. Sebagaimana biasanya di dalam ibadah kita, minggu pertama kita selalu membawa ucapan syukur dalam bentuk persepuluhan kita. Seberapa besar pun persembahan yang saudara bawalah dengan hati yang penuh syukur dan iman. Karena itu adalah suatu berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah ini. Baik di saat nyanyian dan pujian kami naikkan kepadamu. Doa-doa yang kami sampaikan. Kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan, menguatkan, dan menuntun hidup kami. Bahkan kuasa-Nya yang telah bekerja dengan hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur kami telah dilayakkan dan dalam melakukan perjamuan Tuhan. Kami juga boleh membawa ucapan syukur kami kepadamu dalam wujud persembahan persepuluhan kami kepadamu Tuhan. Karena kami menyadari semua rezeki yang kami terima adalah anugerah dan berasal daripada Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan pekerjaan. Engkau memberkati dalam usaha. Engkau telah memberkati kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Karena itu layaklah kami menyatakan syukur kami kepadamu dengan membawa persepuluhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar semua persembahan yang terkumpul ini Engkau berkati menjadi
berguna bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berguna bagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam perluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan sepanjang bulan Mei ini, bahkan seterusnya. Sebagaimana Engkau telah menggembalakan kami dengan penggembalaan yang baik, gembalakanlah kami juga ya Tuhan di dalam bulan Mei ini dan seterusnya, sehingga kami boleh berkata, Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang selalu diagungkan, dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah Engkau juga berikan kepada kami kerelaan dan keberanian untuk bersaksi dan memberitakan bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat dunia, sehingga orang-orang juga boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Berkatilah gereja-Mu The Chemistry Tuhan, agar kiranya jemaat-Mu semuanya tetap teguh dalam iman, hamba-hamba-Mu boleh melayani dengan sukacita dan penuh dengan pengabdian diri. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, agar Tuhan juga memberkati semua ibadah-ibadah siaran langsung. Engkau Tuhan berkati pemberitaan-pemberitaan firman, agar semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan dan membawa keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, agar tangan Tuhan terus menuntun dan memimpin presiden kami, wakil presiden, para menteri, para panglima, kapolri, pesan semua pemimpin-pemimpin daerah, bahkan kepada RT dan RW. Tuhan tolong. Biarlah masyarakat dan rakyat Indonesia boleh bersyukur dengan situasi ini dan boleh mencari Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa dengan selesainya COVID-19 ini nanti, bukan saja kami boleh bebas bekerja, kami boleh bebas beraktivitas, beribadah, tetapi lebih daripada itu kami rindu. Kami melihat pertobatan yang besar bagi bangsa kami. Kami melihat jiwa-jiwa yang datang berduyun-duyun, beribu-ribu kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang tak terbatas Engkau curahkan berlimpah bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, ketua-ketua sinode, ketua-ketua aras nasional, agar melalui kepemimpinan mereka, gereja-Mu dibawa menjadi gereja yang bersaksi, yang boleh memberitakan Injil-Mu, menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sepanjang bulan ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Jemaat The Chemistry yang dikasih Tuhan, minggu depan kita kembali bertemu dalam ibadah siaran langsung seperti ini. Dan kepada sahabat-sahabat Facebook di mana saja berada, terima kasih sudah ikut berpartisipasi untuk bersama-sama dalam ibadah ini. Jika ada masukan, ada usulan, kritikan yang sahabat-sahabat ingin sampaikan supaya pelayanan ini bisa lebih baik, mari silakan berikan di dalam inbox atau juga kepada WA saya, agar kami boleh memperbaiki diri sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Salam, jangan lupa sarapan pagi bersama Yesus, artinya anugerah tak terbatas dari Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Yesus telah datang, kabar